Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi qalbi mahjub wa nafsi ma'yub wa aqli maghlub wa hawai ghalib wa ta'ati qalil wa ma'siyati kathir ولساني مقر بالذنوب فكيف هيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف القرب اغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل سيدنا محمد يا غفار يا غفار يا غفار. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala alhamda miftahan lidzikrih wa sababan lil mazidih. Alhamdulillahilladzi la yablughu midhatahu alqailun ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بؤد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونسر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini, di tempat yang penuh dengan rahmat ini. Selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Alhamdulillah, yang kami hormati para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, wabil khusus keluarga besar almarhum akhina al-Ustadz Shadiq Mahmudi Muhammad Musa Kadhim, yang saya hormati Bapak Lurah Syekhul Jaaki, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ula campur lagi, Madura bisa, Indonesia bisa lagi.
Madura apa Indonesia campur ki? Engki. Polan pon langganan kula ni mon Madura nih. Kayak mon bahasa Inggris tak bisa kula. Kan engki. Mon Madura be Indonesia pon diendiin ci orang Indonesia. Kan engki. Hadirin saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sebut aki rahimallah man ahya amrona. Allah akan memberikan rahmat kepada setiap manusia yang mau menghidupkan perkara-perkara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mau menghidupkan baginda Rasulullah. Setiap manusia yang mau ingin menghidupkan Rasulullah, Allah akan memberikan rahmat. Salah satu sahabat bertanya, "Kaifa? Gimana cara? Bagaimana cara menghidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Yata'allam ulumana wa yu'allimuhan nas." Menghidupkan Rasulullah yakni ketika kaula sareng ajunan poron belajar ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kita mau mempelajari setiap ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah, itu cara yang sangat efektif menghidupkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menghidupkan Rasulullah. Apa cukup kita menghidupkan Rasulullah, menghadiri majelis seperti ini? Apa cukup kita menghidupkan baginda Rasulullah, kita membaca sholawat, atau kita menghidupkan di malam Jumat ataupun malam Senin ataupun malam-malam yang lain untuk pembacaan selawat ataupun maulid? Tak cukup. Kata baginda Rasulullah, menghidupkan Rasulullah adalah yata'allam ulumana wa yu'allimuhan nas. Menghidupkan Rasulullah yakni ketika kita mau mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah. Karena tanpa kita memiliki ma'rifah kepada baginda Rasulullah, tanpa memiliki sebuah pengenalan yang benar kepada Rasulullah, kita tidak akan mudah meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta muncul dari sebuah ma'rifah. Cinta muncul dari sebuah keyakinan. Oleh karena itulah baginda Rasulullah menekankan kepada kita, kalau Anda ingin menghidupkan kami, pelajarilah ajaran-ajaran yang telah kami ajarkan. Bagaimana kita akan mengenal sebuah ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kalau kita belum mengenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dengan mengenal kita akan yakin. Karena dengan yakin kita akan cinta. Karena cinta neka tak ada teng dibi ten. Engki. Cinta kasa tak ada teng dibi. Mon beda orang ngocak cinta neka dari mata turun ke hati carepak ka arwah. Engki na banten? Baca carepak ka arwah. Cinta ini perlu pengetahuan. Cinta ini perlu makrifah. Cinta ini perlu pengenalan. Ongkun cinta melolo ngabes pas cintanya aman. Pas sambi pas telo are telo malam nyaman mun nikah. Lah saya kocak cinta neka kalau kita ini punya sebuah makrifah. Karena cinta ini tidak akan hakiki dalam diri kita tanpa pengenalan. Oleh karena itulah peringatan Maulid Nabi mendidik dan mengajarkan kita supaya kita mengenal siapa sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya. Siapa baginda Rasulullah? Ini intinya. Kita memperingati Maulid Nabi intinya ini. Karena dengan mengenal itu kita akan yakin. Dengan yakin kita akan cinta. Kalau sudah dalam hati kita sudah tertanam rasa cinta kepada baginda Rasulullah, dimanapun, di tempat manapun, kita akan selalu ingat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak kita ingat
benegune bulan Maulud malah engak ke Rasulullah. Nggih. Engak ke Gusti Kanjeng Nabi neka benegune bulan Maulid. Benegun menghadiri majelis-majelis neka dimanapun, kapanpun kita harus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun bulan Maulud pun siap pun. Siap napa? Siap si arasol lah pun. Leneka. Mun Maulodan, mun tak Maulud enje. Leneka. Kenapa? Karena itu sudah tradisi, bukan didasari dengan sebuah makrifah dan sebuah cinta. Karena cinta itu bisa kita dapatkan, bisa kita raih dengan sebuah pengetahuan. Lalu bagaimana kita akan mengikuti baginda Rasulullah kalau kita tidak tertanam rasa cinta dalam diri kita kepada baginda Rasulullah? Cinta hanya bersolawat, cinta hanya menghadiri majelis-majelis selawat di mana-mana. Rutinan di sana, rutinan di sini itu aja. Rutinan sampai koltung, rutinan sampai kol dua, molotan sampai kol telok, sebun kol petok was. Nah itu. Ini kan sangat jauh dengan pendidikan yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kan. Jadi yang terpenting dalam diri kita itu bagaimana kita memahami dan mengenal kepada sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang perlu kita pahamkan adalah siapa baginda Rasulullah. Bagaimana baginda Rasulullah ini menjadi sosok yang mulia dan menjadi sosok yang luar biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini akan saya sebutkan satu persatu. Kenapa Rasulullah di mana-mana diagungkan, Rasulullah di mana-mana dihidupkan, bukan hanya di bulan Maulid, setiap hari, setiap saat, setiap detik kita menyebut nama Rasulullah. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu manusia termulia, manusia yang agung. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah adalah pilihan Allah. Semele Rasulullah neka sera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Yang milih Rasulullah itu langsung Allah, tanpa ada campur tangan manusia, tanpa ada campur tangan makhluk-makhluk yang lain. Yang memilih Rasulullah langsung Allah. Allah pilih Rasulullah akan dijadikan sebagai apa? Wakil resmi Tuhan di bumi. Rasulullah dipilih untuk dijadikan sebagai apa? Wakil resmi Tuhan di bumi. Benih wakil bupati, benih wakil presiden, wakil khalik sang pencipta langit dan bumi. Allah memilih. Apa Allah akan memilih sosok manusia yang biasa-biasa saja? Pasti beliau adalah sosok yang luar biasa. Sebab beliau adalah wakil resmi Tuhan di bumi. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Neka bener pelek na presiden, neka bener pelek na pejabat, neka bener pelek na bupati. Ini yang dipilih oleh Allah ini wakil resminya, yang akan melanjutkan misi perjuangannya di perjuangan Allah di muka bumi. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monpon kalau sudah Allah yang milih, kalau Allah yang sudah ngelantiknya, apa manusia ini adalah manusia biasa? Apakah sosok Rasulullah adalah manusia yang sangat sederhana? Apakah sosok Rasulullah adalah manusia yang sangat penuh dengan kesalahan dan dosa? Berarti Rasulullah adalah manusia yang suci. Saya melanjutkan perjuangannya Allah di muka bumi, yang akan memegang wahyu Allah yang diturunkan dari zat yang suci dan akan dipegang oleh manusia yang suci pula, supaya tidak ada campuran Al-Quran, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangannya. Perlu sosok manusia suci. Makanya Nabi Muhammad Allah jadikan sebagai manusia yang suci sesucinya, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait liyutahhirakum tathira. Beliau Rasulullah disucikan oleh Allah sesuci-sucinya tanpa ada dosa sedikit pun.
Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah itu betul disucikan setelah Rasulullah diangkat Nabi, ini adalah cerita yang bohong. Tapi Rasulullah disucikan sebelum diangkat menjadi Nabi. Sampai Rasulullah menjadi Nabi, Rasulullah dalam keadaan suci, tidak ada noda kecil ataupun besar. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terus akhirnya banten nih kah? Non, cukup na bantuan, cukup pun. Nah, apaan saya cukup? Saya kita bahas kanan lah cukup jan. Boh, orang gue kemarin. Terus lagi, nah, ini. Bahwa sosok beliau adalah sosok yang manusia yang suci sesuai surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi beliau manusia suci. Kenapa? Beliau akan mengemban amanat Allah yang akan memegang wahyu dan akan melanjutkan risalah yang Allah telah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya perlu sosok manusia yang suci supaya tidak ada campuran-campuran Al-Quran, pengurangan dan penambahan. Itulah makanya perlu sosok manusia yang suci. Jadi Rasulullah ini kan manusia suci. Saya milih Allah, saya ngelantik Allah. Kenapa? Sebab apa? Karena Rasulullah ini adalah sebagai wakil resmi Tuhan. Wakil resmi Tuhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neka tak ada BPLN aku lebih pian. Monggo lebih pian neka pun para pemilu gi. Para hampir pemilu. Sudah berapa bulan lagi, tinggal hitungan bulan sudah. Nah, dalam pemilihan kita dianjurkan, lagi ku lebih pian meleh. Tapi jak fanatik helu mun kepilihan. Nggih. Jadi tidak usah terlalu fanatik sebab yang kita pilih sosok manusia biasa seperti kita sama sampean. Beda salah, beda tuh senggi. Teng medeteng sampai antokaran bi tetanggen tak nyapa karena apa? Gara-gara pelena. Lah nek kata oleh ten. Taol deki saya pelepian pun tak nyapa bi metuan pun tak nyapa ben binen. Tak nyapa bi tetanggen. Saya pele pas masuk ke KPK. Saya tanggung jawab pas. Saya pilih pas masuk ke kejaksaan, saya rasa tanggung jawab. Jadi urusan pilihan neka, urusan pilihan negara, bener pilihan agama neka. Tetap secara apa? Secara damai, secara tentram, secara rukun. Cek sampai atokar urusan saya pilih. Tak kok saya pilih pian karono nyelenot pan, saya rasa tanggung jawab. Pian saya tanggung jawab dengan ajunan Allah. Dan neka lain dengan pilihannya Allah. Pon pelena Allah saya ngelantik, Allah saya meleh. Pon gen kama jihad panjenengan. Siapapun yang akan menghalangi baginda Rasulullah, siapapun yang akan menghina Rasulullah, siapapun yang mendolimi Rasulullah, kita harus di garda paling depan karena ini adalah bagian daripada jihad kita untuk membela Rasulullah. Fanatik ke Rasulullah, idinin sarang Allah. Gendara penghabisan mengkur Rasulullah. Mon bada orang menghina Rasulullah, bada ya ada. Mun pelian lain bendera cek sampai nganeka tak kok mate konyol pian le kan engki bede Probolinggo ulagi pura pidato Probolinggo tahun siado bede orang saya tangkep bede orang mate polan pelena tak pada kuburna tak oleh pepolong beh kubure kamu mun tak pepolong kenapa kok tidak dikumpulkan jenazahnya lain pilihannya lain ditaruh kuburan lain boy sahabat kamu karo manusia ya karo sahabat songai ta lah ini sampai seperti itu seakan-akan ini adalah sebuah agama seakan-akan ini adalah sebuah syariat padahal ini pilihan biasa tayyidinin sareng Allah harus tetap kita jaga kerukunan
bertetangga, bermasyarakat, beragama harus kita jaga. Karena momentum miladur Rasul, lahirnya Rasulullah, harus kita tegakkan persatuan dan kesatuan tanpa melihat apa benderanya, apa sukunya, apa rasnya, apa agamanya. Semua adalah saudara kita. Kalau bukan saudara seagama, dia adalah saudara kita sesama manusia yang harus kita hargai dan tetap kita hormati. Ini adalah pendidikan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ini manusia biasa saya ngajarin pian bi kula. Manusia saya seceh. Jadi mengko Rasulullah gen gak membela gak ruah. Rasulullah cak kocaen nang meketek. Coba partai cak kocaen abuh tak beri jalan tetanggen Mas. Rasulullah kocaen sareng Salman Rushdie. Kocaen Rasulullah sobung umat Islam kebineng nang kebi. Ada yang membela Rasulullah. Rasulullah dibilang membawa ayat-ayat setan. Bahkan Salman Rushdie dibela oleh sebagian negara-negara lain. Katanya bebas berpendapat. Nah ini kan pun mengganggu Rasulullah. Kebi kebi umat Islam. Tapi coba mana urusan partai? Perang tore. Aneka menoreng pas. Lah nikah ini tidak boleh nih. Rasulullah kok dibuat mainan seperti ini. Partai mari sudah. Jadi biasa perukun tak satik fanatikon kok mau tak nyoba serian jo. Are apa sih babu? Are pasti jujur ya. Mak om tahu biar enggak malaikat pian tahu orang jujur tak jujur. Tadi saya tahu sejam jujur. Kalau jam ada pun live. Lagi kan iya. Ini adalah manusia 1 menit baik 2 menit elang panauba sebabnya manusia biasa kita energi bagaimana tetap kita memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang sesuai dengan aspirasi kita, sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara baik. Neka tidak perlu somosan urusan pilihan. Iki pas PLE nyangganya ngaku karan borok timur, perang borok timur tak tahun pas masuk ke KPK. Saya rasanya lagi ya. Enggi. Abela sampai tematian. Ini tidak boleh. Kecuali Rasulullah. Kalau kita fanatik kepada Rasulullah diperbolehkan dalam agama. Boleh fanatik kepada Rasulullah. Fanatik terhadap Islam boleh diperbolehkan. Fanatik kepada Al-Quran boleh diperbolehkan. Fanatik kepada Allah boleh diperbolehkan. Tapi fanatik kepada selain itu tidak diperbolehkan. Karena ini manusia. Setiap saat ada salah, ada keliru. Setiap saat baik, setiap saat mesti ada buruk. Jadi bagaimana? Ya santai aja. Dibuat cinta, dibuat mengagungkan. Cinta boleh, mengagungkan boleh. Fanatik tidak diperbolehkan. Lah ini supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan. Kula montak kiai neka tak noro aku. Ini kata oleh neka. Boleh montak Habib neka tak noro neka tak oleh neka. Tak boleh ini. Fanatik seperti ini. Tak tahu. Habib ini manusia seperti sampean. Ada salah, ada keliru. Ada dosa, ada pahala juga. Engki, pada. Saya rambain pada. Jadi bagaimana? Cinta boleh, takdim boleh, tapi fanatik tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena takut kita salah menggunakannya nanti. Leneka. Oleh karena kasa. Jadi baginda Rasulullah menjadi manusia termulia karena beliau adalah pilihan Allah. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Neka. Saya nomor 1. Saya nomor 2, Rasulullah menjadi manusia termulia karena Allah dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Selawat ke Rasulullah. Allah berselawat dengan rahmatnya kepada Rasulullah. Para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan memberikan sebuah kemuliaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Wasallimu taslima. Selawat ben salam. Beda orang selawat melolo tak orang nggak salam. Salam ke Rasulullah karena dua gandeng. Perintah ini ada perintah dua. Dua perintah yang diperintahkan Allah. Pertama ada sallu, salawat, wasallimu. Salim, salawat dan salim ini harus kita kerjakan. Sallunya, salawatnya kita kerjakan. Wasallimu
5 dan juga bersalam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak harus di Mekah, tidak harus kita umroh, tidak harus kita ke haji, dari kantor sampai ke Rasulullah. Dimanapun kita berada, kita bersalam kepada Rasulullah, langsung tembus karena beliau adalah manusia suci. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habiballah. Neka, ingin salam kita kepada baginda Rasulullah. Jangan hanya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Leneka. Jadi Rasulullah Allah kasa perintah aki ka kula sareng panjenengan epakon apa? Epakon selawat, epakon salam. Neka. Jadi mukar saking mulianya baginda Rasulullah sampai Allah dan para malaikatnya bersolawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbih. Neka saya nomor 2, Rasulullah menjadi manusia termulia dan teragung. Saya nomor 3, Rasulullah menjadi manusia termulia terbaik karena baginda Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh kami Allah mengutus Muhammad sebagai rahmat kepada setiap manusia. Karena rahmat di sini Allah bilang rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua manusia, lil alamin semua, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mu'minin, tapi rahmat di sini sifatnya lebih umum. Andai kata Allah mengutus Nabi Muhammad rahmatan lil mu'minin, berarti kasih sayangnya Nabi hanya buat orang mukmin, buat orang muslim. Selain mukmin, selain muslim, non muslim, tak boleh rahmatan. Ya, ada. Semua rahmat Allah akan berikan kepada setiap manusia. Manusia yang baik, manusia yang tidak baik, manusia yang jujur, manusia yang tidak jujur, manusia yang beragama, manusia yang tidak beragama, semua akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah kepada melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah duduk bersama para sahabat. Tak lama kemudian beda setong sahabat mator ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ekasa beda iring-iringan jenazah. Ada iring-iringan jenazah, ada orang mati. Langsung Rasulullah berdiri menghormat kepada jenazah tersebut. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa Anda berdiri? Tanya Rasulullah, kenapa saya berdiri? Kenapa Rasulullah Anda berdiri? Kenapa jangan sahabat? Ya Rasulullah, saya mati kasa orang kafir, saya mati kasa orang Yahudi. Kenapa Anda harus menghormati? Rasulullah langsung ahmar wajhu, merah matan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ngamuk Rasulullah. Hei para sahabat, betul dia adalah bukan saudara kita seagama, tapi dia adalah saudara kita sama manusia. Hargaono dia, hormati. Walaupun dia bukan agama kita, tidak seagama sama kita, tak sealiran sama kita, tapi dia saudara kita sama manusia. Hormatono, jaga karuan, hormati. Jangan sampai kita membeda-bedakan. Cek mon semangke nenten, enggi, mon di tetang, mon tepak bulan sapar atajin, agak betajin, di tetang goreng kaper, pas kocak, laroh tetang kemabere cek beri, cek. Apa? Kaper wah kaper. Lu tidak boleh ini. Ini bukan ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah siapapun dia, tetap kita hargai dia. Mon beda telasan korban, nyambeli imbi, beri masa kaper, tak apa-apa. Dia saudara kita sesama manusia, perlu kita hormati dan hargai. Kenapa boleh cuma tak apa ada urusan tahlilan, seseton tahlilan, seseton manakipan, kadang atau okar. Lah ini tidak boleh dalam agama. Yang satu baca maulid sibtid durar, yang satu baca diba, kadang tebeng jalan. Polanan apa? Tak apa ada. Ini tidak boleh. Semua tujuannya sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan diterima tidak diterima urusan Allah. Urusan orang masuk surga masuk neraka urusan Allah. Tidak ada satupun manusia
Yang berhak memberikan hak veto orang itu masuk neraka, yang punya hak memberikan veto itu masuk surga neraka hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengku lebih pian kita oneng masuk surga nama masuk neraka celeknya lian orang nengeneng pon maka tak aben tibi pon urus aben tibi napa kuliah neka masuk surga napa neka sih urus pon mon urusan setong selawatan setong manakipan taknya babi tetanggen apa agak tajin tak ya teren tetanggen apa laro manakipan ojo beri loh dan neka kan tak oleh. Ini bukan ajaran Rasulullah. Kalau kita punya rasa kasih sayang, punya rahmat kepada setiap manusia, siapapun, dengan binatang pun kita harus ruhama. Apalagi dengan manusia, sesama manusia. Ini harus kita jaga dan harus kita hormati. Jangan, apa boleh? Allah mun pemimpin kafir tak oleh. Beri pemimpin Islam bas korupsi, repot. Saya pasti betul dia pemimpin. Masih orang kafir pemimpin, tapi jujur, bisa memegang amanat, bisa menjalankan amanat, pele tak apa-apa. Kan engki, padan biar numpak pesawat antara ke haji, napa biar natanya ke travel lah. Saya pilot tak Islam napa kafir. Kan mun kafir tak norak pesawat, tolos tak antar ke Mekah biar. Jadi tidak ada. Saya rawain mon sambi. Pilot mon penter, mon gagah, penter bisa nyambi pesawat aman sampai selamat ke Mekah. Napa tak noro abian? Noro. Masih Islam mon tak paham keker bian kata se. Nganengki. Iya. Pemimpin juga gitu, biar walaupun bukan muslim, tapi jujur. Rahmat, kasih sayang kepada setiap manusia, menghargai dan menghormati, menjaga kerukunan umat beragama. Pele tak apa. Cek neka pilihan negara. Penempelian agama. Iya, boh. Tak oleh beb, harus Islam beb. Mana Islam pas pele Islam datang mele Islam bah masuk ke KPK bah, saya tanggung jawab pas. Masuk ke kejaksaan bah, saya tanggung jawab. Pian saya tanggung jawab. Tiba biasa bon. Kan iya Pak Lurah. Iya, ini adalah sebuah pilihan dan ini kerahmatan lil alamin. Harus kita jaga kepada setiap manusia, kepada siapapun harus rahmat. Rasulullah pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Setiap Rasulullah akan melaksanakan sholat berjamaah di subuh, selalu melihat seorang wanita tua sapuan, asapuan ya pengkira ya dan masjid di depan masjid nyapu. Benar aja nggak sobur Rasulullah nggak nale kok yang bini asapuan ya dan masjid. Oleh 5 hari, dapat 5 hari Rasulullah tidak kelihatan lagi sama orang ini. Tanya Rasulullah kepada sahabat, sahabat mana wanita yang biasa nyapu itu? Napa jangan sahabat? Ya Rasulullah, orang kasa ampun sebung omor, pon etik gelomor, orang itu sudah meninggal. Langsung Rasulullah marah. Sekarang juga, hari ini, detik ini, antarkan saya ke rumahnya. Neka tukang sapu neka. Mau di Jember pasukan kuning neka. Pasukan, tukang sapu neka. Karena Rasulullah punya kasih dan sayang, tidak membedakan apa orang, siapa, suku dan rasnya. Rasulullah tidak melihat itunya. Kaya miskinkah? Tidak Rasulullah. Orang berpengaruh tidak berpengaruh, berjabatan tidak jabatan. Karena dia adalah Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, langsung Rasulullah takziah ke makamnya. Bahkan Rasulullah berziarah ke makamnya wanita tua itu. Karena kasih dan sayangnya Rasulullah. Ya mon semangken mon pah beda tentang kemate. Siapa sih mate? Aro tukang becak hineralah. Duh ya kun tukang becak sih mate. Neka. Tasantaren mon perlu ya antara beres tanda entar. Coba tanya ki siapa sih mate? Pak Tenggi mate, Pak Lurah mate. Antri sih do tengah kapi. Anapa? Berkata rajulan. Neka. Ini menunjukkan apa? Rahmat kasih sayangnya kita tidak ada kepada semua manusia. Tidak ada kita harus membeda-bedakan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Rasulullah mengingatkan kita harus saling menghargai dan menghormati kepada siapapun tanpa memilih siapa orang itu. Ini bisa kita jadikan acuan untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Iya. Leneka. Ini yang kita karena apa? Karena rahmatan lil alamin.
Asyidda 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Rasulullah belis ke orang-orang Yahudi, tapi mau ketemu pada Islamnya, sesama Islamnya, walaupun lain orangnya, Rasulullah penuh kasih dan sayang. Ini, jadi tak harus ngurusan orang semakin pon. Tak harus ngurusan orang, ngurus serang, ngurus sahabat hibi pon. Orang kasak macam manakib, Taurat macam manakib, macam tahlil, macam tiba, Taurat tiba, macam sibtu duror, Taurat sama-sama tujukna ke Allah, tidak melanggar aturan Islam. Yang penting jaga persatuan dan kesatuan. Ini yang dianjurkan, ini yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Innamal mu'minuna akhwa. Mukmin sama mukmin bersaudara. Mun setengah sakit kepinna. Mun setengah susah kepinna. Cek sampai pian seneng tetanggen pas posang. Anapa? Oh tange tak goreng. Bah, kutu mekeren pian juga masih tetanggen pian sen di otang pekeren kieu neser. Satu hari Rasulullah ini tidak bisa tidur. Sayyidah Khadijah dengan potren Siti Fatimah bingung. Kenapa Rasulullah tidak bisa tidur? Didatangi Rasulullah, dipijeti sama Sayyidah Khadijah, sama putrinya Siti Fatimah. Atanya Siti Khadijah. Sayyidah Khadijah tanya, ya Rasulullah, anapa hajunan? Kenapa ya Rasulullah Anda tidak tidur? Kula tak bisa saren. Dan kenapa? Karena beda tetangga matemur mereka di otang tak mampu majar otang. Tetanggen di otang ki pikirin sareng Rasulullah. Cek mun semangken enten mun tetanggen di otang cek sambil air rasane neka. Wah, beri di otang eta lagi. Oh, tangga banyak nang mekar wah. Eta lagi wah. Benare. Enapa? Benare buka pebi tetanggen. Kita tak nolong majer, nagi rasane. Kan neser, tak oleh. Tak boleh seperti ini. Rasulullah tidak bisa tidur karena mikirkan umat. Karena mikirkan umat, bolan di otang saya pikir sedang Rasulullah. Rasulullah mikiri umatnya karena umatnya punya utang. Pian pun tak majeri no tengah giknya leh pian nih kan repot. Tetanggen totok melolo lah benga majer. Etagi melolo bibang oser tak ejar bejer. Tetanggen rasanin melolo. Tidak boleh ini. Kalau kita ada uang lebih bayar, tidak apa-apa. Apa tidak bukan ganjaran? Ganjarannya luar biasa kepedulian kita kepada orang lain. Bukan ganjaran kia pada bi awirit lebih bagus daripada awirit melolo mau tak leken ke tetanggen. Enggak mau ngerekan ke tetanggen kan gitu. Ini lebih afdal. Karena karena Allah rahmatan lil alamin. Allah rahmat kepada setiap makhluknya. Makanya kata Rasulullah dalam hadits qudsi, beliau mengatakan tahallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Apa akhlaknya Allah itu? Akhlaknya Allah itu yang ada di Asmaul Husna itu. Allah punya sifat Ar-Rahman, Allah punya sifat Ar-Rahim, punya sifat kasih sayang kepada setiap manusia. Itu sifatnya Allah harus ada dalam diri kita. Sebagaimana baginda Rasulullah Raufur Rahim. Rasulullah itu punya sifat Rauf karena beliau tasabbu bi sifatillah. Mirip dengan sifat Allah. Kan engki. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Makanya kita harus sebagai apa? Rahmatan lil alamin sebagaimana baginda Rasulullah padan Rasulullah. Saya nomor 4 apa? Beliau Rasulullah ini menjadi manusia termulia karena beliau adalah uswatun hasanah. Beliau adalah suri toladan buat semua manusia. Contoh, Allah mengutus Nabi Muhammad karena beliau adalah sebagai wakil resmi Tuhan, sebagai contoh kepada umat, supaya umat mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini dijadikan sebagai contoh suri toladan. Kita harus mencontoh baginda Rasul. Cok nyontoh saya lain, nyontoh Rasulullah montroh selamat tapi aneh dunia sarang akhir. Kalau kita kepingin selamat di dunia dan akhirat, contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah karena beliau adalah sosok manusia termulia dan teragung. Ini Rasulullah. Setongare Gusti Kanjeng Nabi Muhammad neka apa aja nggak mau sholat berjamaah. Setiap Rasulullah akan melaksanakan sholat berjamaah, mesti ada satu orang Yahudi
melempari baginda Rasulullah. Setiap Rasulullah mau melaksanakan sholat berjamaah, ini seorang Yahudi ini selalu melempari Rasulullah. Setiap Rasulullah akan sholat, dilempari Rasulullah. Setiap Rasulullah mau sholat berjamaah, dilempari sama seorang Yahudi. Suatu hari baginda Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terusan apa cukup nikah? Non? Terus sampai kol sana apa? Koltung pian nang kantor kula beli mana? Kula dentek nikah. Mari nikah langsung ke Jambi Sari kula. Lah nikah. Setengah satu hari Rasulullah kedatangan dilempari. Setiap Rasulullah mau ke masjid berjamaah dilempari oleh seorang Yahudi. Pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada sahabat, mana orang Yahudi yang biasa lempari saya? Saya biasa nyobain gula kamu semakin. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, orang yang biasa lempari anda itu sekarang lagi sakit. Semakin sakit keras, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sekarang juga antarkan saya ke rumahnya. Antarkan saya ke rumahnya. Rasulullah minta antar, mereka saya nyobain Nabi, minta antar Rasulullah ke rumahnya, minta antar Rasulullah ke rumahnya. Sampai di rumahnya dengar orang Yahudi ini ketakutan. Takut apa? Takut dipukul sama baginda Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak, dengan akhlaknya, dengan santunnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung apa? Memaafkan orang Yahudi ini. Bahkan dia sakit, didoakan dengan baginda Rasulullah. Spontanitas langsung orang ini sembuh. Doanya Rasul langsung mustajab, langsung sembuh. Langsung setelah itu langsung dia bilang apa? Ya Rasulullah, saya akan masuk Islam. Masuk Islam dengan apa? Dengan akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi bisa masuk Islam karena apa? Karena akhlak Rasulullah. Rasulullah memaafkan, tak males tuh. Coba bian lakun rone ngagudah. Coba kampean besok pola mak beda tetanggen sing antem bian lakun. Di pola besok pola lakun beda tetanggen saya nyobain bian. Pas ngeding tetanggen saya sing antem bian pas sake. Pas beda sing ngebeda wah sing ngancem mbeken beri wah sake saya tersarah. Napa saya kocak bian? Tompes. Minta bengkah sekali kok. Tapi Rasulullah dengan rahmatnya, dengan kasihnya, Rasulullah langsung memaafkan. Denika. Ini beliau. Oh, mangkule bian jagun yantem. Perongo mon boh depak ke Banyuwangi senyari dukon mon. Tahu saya yantem tem. Perongo bain pemuk ngamuk. Napa boleh yantem kule bian. Ini karena apa? Karena kita tidak mampu mencontoh Rasulullah. Rasulullah ini manusia super luar biasa. Makanya orang mau menyontoh Rasulullah ini tidak gampang, tidak mudah. Tak gampang nyontoh Rasulullah nikah. Dalam ayat Al-Qur'an disebut a'udzubillahi samin alim minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kami Allah mengutus Muhammad sebagai suri toladan. Beda kelanjutnya cek putus ayat nikah. Mau putus ayat nikah orang gampang nyontoh Rasulullah. Cek semakin nyontoh Rasulullah surbana lo badan Rasulullah. Enggi. Surbannya tok seperti Rasulullah. Nyontoh Rasulullah siwaknya tok yang dicontoh. Masuk masjid sokon saya kanan. Masuk masjid mau keluar masjid sokon saya kiri nih, kemon kepi bisa nih kan nyontoh. Kina benten. Coba ketika Anda dilempar sama tetangganya ngocak 3-5 pagi bigula. Karo berarti biar nyontoh Rasulullah. Mungkin males ke tetanggen. Ki bener nyontoh Rasulullah biar. Makanya kata Allah, liman laqad kana lakum fi Rasulillah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Semampu nyontoh Rasulullah ini orang yang memiliki keimanan kepada Allah yang kuat. Jadi orang yang tandi makrifah saya kuat ke Allah, tandi iman saya kuat ke Allah, tak mampu tan nyontoh Rasulullah. Boh, berat nyontoh Rasulullah. Rasulullah pernah tak ada telu hari telu malam, Pak. Karena apa? Karena di tetang gelapar. Mun bian mak dadi telu hari telu malam, kadang ngabri tetanggen mun bau oleh bagi. Rasulullah telu hari telu malam tak ada Rasulullah pernah ke medan perang.
Rasulullah setiap menghadiri medan perang, Rasulullah selalu membawa sangu 3 kurma. Pertengahan perang Rasulullah melihat seorang sahabat negu tabun lapar. Telo kurma karo bagi ke orang. Bagi ke sahabat. Rasulullah lapar ngalak beto gencel lagi ke tabun. Bisa biar nganeka. Biar di beras karya sekilo, wah beda tetanggen biar anak-anak tadi beras bagi sekilo biar tahu saat anak bisa biar. Bohelang kok tipi tangakan ria, mata tiba bagi ke orang. Paling aneh ke lebih biar. Jadi tidak bisa mencontoh Rasulullah ini tidak mudah. Kalau coba mencontoh siwak semua orang bisa. Kalau cuma mencontoh surban di Pasar Tanjung banyak bisa semuanya. Tapi bagaimana kita bisa mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah? Bagaimana santunnya Rasulullah, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada setiap manusia tanpa melihat suku, ras, agama apapun, beliau hargai dan beliau hormati. Ini Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi untuk kita mampu mencontoh Rasulullah perlu iman yang kuat, perlu keimanan yang kuat, perlu makrifah kepada Allah yang kuat. Baru kita mampu mencontoh Rasulullah. Kalau belum tidak bisa kita ini. Tidak semua orang mampu mencontoh Rasulullah. Tidak semua orang bisa mencontoh Rasulullah. Iya, makanya kula aneh. Saya sangat aneh. Akhir-akhir ini banyak orang bilang saya mimpi Rasulullah. Saya ketemu Rasulullah. Macam gampang ketemu Rasulullah. Ya, akan ketemu bi embana Pak. Mimpi Rasulullah. Ada lagi tahun kemarin pencalonan presiden atau pemilu yang dulu ada seorang ulama bilang saya didatangi Rasulullah suruh milih sampean. Nah, ini kan aneh lagi. Apa hubungannya Rasulullah dengan pilihan presiden? Kok direndahkan baginda Rasulullah? Direndahkan dengan kata-kata seperti itu. Dah gampang orang mau mimpi Rasulullah ini perlu iman yang kuat. Wa dzakarallahu dzikran katsiran. Perlu orang yang selalu ingat kepada Allah. Orang itu mampu mimpi Rasulullah. Mongki lebur kamera biru, boh tak gampang nyentuh Rasulullah. Kan ki lebur ke gambar Pak Harto, ke Bung Karno, boh tak gampang mimpi Rasulullah ki. Ini tak gampang mimpi Rasulullah. Sebentar lagi pemilu ini, 4 bulan lagi. Wah macam-macam lagi dimasukkan ke urusan agama lagi nanti. Apa sakit pon? Si amempe suruh meleneka mak. Ya Allah, cek modern Rasulullah. Kenapa tidak minta tanggung jawaban ini? Ini seorang ulama, seorang tokoh. Mon saya ngocak tukang becak ki pendenan. Nika senoka ulama nika. Saya mimpi tadi malam mimpi didatangi Rasulullah, kata Rasulullah memberikan isyarat suruh milih bapak katanya. Boh, majanya nyaman. Nah ini hati-hati hal-hal seperti ini. Tidak boleh memasukkan agama kepada urusan yang lain. Agama-agama sendiri, pemilihan-pemilihan sendiri. Kalau kita ingin menjaga persatuan dan kesatuan, ini negara NKRI, perlu kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita harus jaga kehormatan negara ini. Dengan apa? Dengan kita berukhuwah Islamiyah dan menjaga persatuan. Iya. Supaya aman NKRI. Bela Indonesia, tanda ke Indonesia on turja nang bumi Indonesia, nyari bumi lain, bon. Angki ku lebih pian neka lahir nang tanah nang bumi Indonesia nyari rezeki bumi Indonesia angki namanten mate kubur bumi Indonesia pola yang bumi Malaysia pola mon pian mate sambil ke Malaysia ada bumi. Makanya hargai dan hormati negara kesatuan Republik Indonesia ini supaya apa? Supaya aman, jaga persatuan. Tidak perlu kita melihat perbedaan apapun. Urusan orang masuk surga, masuk neraka, urusna Allah kasa. Sebenarnya pada masjid belum tentu masuk surga. Engki pola saya tukang nyakak, saya tukang becak, roh masuk surga. Tidak tahu orang-orang. Kan iya. Pada masjid, benare pada masjid tak orang toron, pada masjid kulaku ke masjid, siang ke masjid, mon Jumat ngata maki Quran terusan. Keng pas masuk ke neraka. Apa? Betul masuk ke masjid ibadah. Menang nang fitnah orang. Iya. Afitna noreng kadang aja ke noreng wah top lah bengal wah Jumat antara Jumatan paling ruah tahun lah aja ke noreng orang Jumat nata Jumat urus noreng bon urus abad tipi ben keluar ku amfusakum wa ahlikum naron jaga ben keluargan saya penting
Mungkin dia tidak ke masjid sini. Ke masjid mana? Al-Huda. Kan tahu neng orang. Kan engki. Tidak ke masjid Gebang, tapi ke masjid mana? Al-Huda. Tak ke masjid Selau, paling ke masjid Al-Qadiri. Tak tahu orang. Jadi bagaimana? Tak oleh pon. Masih pian rajin ngata maki Quran, rajin maca maulid Nabi, rajin maca Ratibul Haddad, rajin maca doa jemaah doa. Tapi bukaan sering muka orang, sering muka dusan orang, sering aja ke tetanggen, maka nilai ibadah Anda semua itu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habis ibadahnya Anda, hilang ibadahnya Anda. Walaupun Anda sudah mengatakan kula sujud pun siang dan malam, tapi karena Anda punya penyakit hati yang penuh dengan hikit, penuh dengan kesombongan, jatuh ibadah Anda. Itu bagaimana iblis? Iblis orang napa ibadah? Iblis benekun ahli ibadah. Iblis bukan hanya ahli ibadah, tapi dia adalah ahli tafsir, ahli hafal Quran, ahli Quran, ahli hadis. Iblis ini pinter, tapi dijatuhkan sama Allah. Ibadanku lebih pian jauh dari ibadah iblis. Mundoi ini keceleng iblis nih kan. Tapi sama Allah dijatuhkan ke neraka. Apa sebabnya? Karena ada satu penyakit apa? Sombong. Pegeger ke neraka sareng Allah. Napa boleh ku lebih pian? Benekun sombong si bodoh. Cerek bodoh. Gina benten. Angki riak bodoh. Gina benten. Bangki pas ngocak masuk surga. Tunggu dulu. Dah gampang orang mau masuk surga ini. Berat orang mau masuk surga. Iya. Sehebat apapun ibadah kita, sekuat apapun ibadah kita, kalau kita belum menguasai hati kita, belum menguasai hawa nafsu kita, jangan harap kita ingin mendapatkan kesempurnaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin dan berat. Napa boleh benar ya? Rasan arasan temur, arasan lau, arasan dejo. Arwah kompol beda apa arwah kompol. Lati nala sik rusuk guna kompol. Tak kira bentah beun, tak kira ngecocok, tak kira ngerampok beun. Tak apa-apa, tak urusan orang lah. Yang penting aman. Kan begitu. Ini akhlaknya Rasulullah. Tak usah menjaga halnya orang. Supaya kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Musuh Islam sudah di mana-mana. Orang yang anti kepada maulid, orang yang anti kepada ziarah kubur sudah ada di tengah-tengah kita yang ingin menghancurkan keyakinan kita. Kita hanya disibukkan orang urusan masalah arwah manakib, arwah tahlil, arwah riya, arwah ruah. Tak mare-mare urusan riya. Tapi yang terpenting kita harus bisa menjaga persatuan itu. Tak boleh mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah kita harus jadikan sebagai panutan. Rasulullah pada suatu hari ada seorang wanita tua. Buta boleh. Tua, buta. Setiap pagi orang tua ini bawa dagangan mau berangkat ke pasar. Karena Rasulullah hibah, tidak tega, kasihan sama orang itu. Dibawa dagangannya itu sama Rasulullah ke pasar. Setiap pagi Rasulullah selalu mendengar ocehannya perempuan tua itu. Kok dia paling becik ke Muhammad. Benare Muhammad rodok beruk dok temur api datu nyebaraki Islam. Padahal saya kocak ini kan Rasulullah. Saya nyambi tegengna. Karena ini kebuta tak oning. Rasulullah tetap tetap hormat, tetap sama Rasulullah dibawa. Walaupun Rasulullah kocakin melolo tetap dibawa tasnya. Oleh sana bare orang bine ini kan tangis tengah jalan. Nangis bine ini kan. Beda sahabat datang. Kenapa pian bu mak nangis? Kenapa anda menangis wahai ibu? Kenapa menangis anda? Apa katanya ibu itu? Saya kehilangan sosok seseorang yang biasa membawa dagangan saya ke pasar. Selalu orang itu membantu saya. Sampai saya kesian sama orang itu. Kenapa jangan sahabat? Ya bu, itu yang membawa dagangan anda itu adalah Muhammad. Dia adalah Rasulullah. Ibu ini langsung jerit. Dan sekarang dia sudah meninggal. Langsung nangis ibu neka. Padahal Rasulullah saya kocain neka. Ya, saya kocain siang malam ibu neka Rasulullah. Tapi ibu neka langsung nangis ibu neka. Langsung apa? Asyahadat asyhadu an langsung masuk Islam. Masuk Islam dengan apa? Dengan akhlak beliau. Pemaaf kepada setiap orang. Wal kadhiminal ghaid
wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Gusti Kanjeng Rasulullah, orang masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah, bukan karena ilmunya, bukan karena ceramahnya. Mun semangken kan tukang ceramah banyak bodoh timur nggih. Antara dok lahok bodoh orang ahli pidato, antara ke timur bodoh orang ahli pidato. Jangan banyak orang yang rosak nih kan. Kina manten. Karena apa? Karena mereka pintar bicara, tapi tidak memberikan contoh terbaik kepada umat. Sebagaimana baginda Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah selalu memberikan akhlak yang termulia kepada setiap manusia. Maka Rasulullah dikatakan uswatun hasanah. Kenapa Rasulullah menjadi manusia termulia? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah langsung yang milih Allah. Yang kedua, karena semua Allah dan para malaikatnya selalu berselawat kepada baginda Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah adalah sebagai rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang kepada setiap orang pun. Makanya kita sekarang umat Islam memiliki saudara. Saudara kita ada di mana-mana. Kita mempunyai saudara. Saudara kita ini bukan hanya di lingkungan RT RW. Saudara kita ini bukan hanya di lingkungan kecamatan. Saudara kita ini bukan hanya di kelurahan. Saudara kita ini bukan hanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara kita itu ada di mana-mana. Termasuk yang ada di Mekah. Termasuk yang ada di mana? Di Palestina. Itu termasuk saudara kita. Sekarang ini dalam keadaan memprihatinkan, yang sangat memprihatinkan. Kita harus bergerak hati dan jiwa kita. Kalau kita tidak bisa berbuat untuk berangkat ke sana, paling tidak kita berdoa kepada saudara kita yang ada di Palestina. Jangan kita tinggalkan mereka. Mereka muslim sama kita. Kita tidak perlu melihat latar agamanya apa. Kita tidak perlu melihat apa suku dan rasnya. Kita tidak perlu melihat apa benderanya. Yang penting kita ini harus ada kemanusiaan dalam diri kita. Tidak bisa berdoa, ngirimkan dana, mari kita kumpulkan uang. Kalau tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten harus bergerak untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimana tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita tidur enak, makan enak, bekerja enak. Sementara saudara kita di Palestina semakin, ya Allah, mau tidur tidak bisa, mau ibadah tidak bisa, mau makan susah. Sementara kita enak-enakan di sini. Ini sangat menyedihkan sekali. Sangat memprihatinkan. Kita harus bergerak untuk membantu saudara kita. Dari tingkat RT, dari tingkat RW, dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten. Harus ada gerakan-gerakan untuk membantu mereka. Kita, ya Allah, kita harus menjaga kemanusiaan. Loh, kalau kita tidak peduli kepada seseorang yang betul-betul terdolimi, apa kita pantas dijadikan kita sebagai manusia? Pantas ku lebih pian neka dadi manusia. Mau tandi jiwa prihatin ka orang, hibah ka orang. Tidak bisa. Mau ibadah ibadah yang termulia itu adalah ibadah sosial, ibadah kepedulian kepada orang lain. Ini ibadah yang termulia. Mungkin awirin adzikir untuk pian melolo, tapi ibadah sosial yang luar biasa. Iki alhamdulillah pon bekton pon cokop. Mone terus lagi nih bisa sampai kol telok nih kah? Mone terus lagi bi gula bisa sampai kol telok. Nggih pon cokop nggih. Tinggal pegek sekone. Saya penting aten gula bi pian tak pegek nggih. Saya penting tetap mencintai Rasulullah dan menghargai dan menghormati baginda Rasulullah, dan kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Supaya apa? Supaya baginda Rasulullah tersenyum melihat kita yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Seporan sebenarnya mun beda salah lopot abdina minta maaf ki. Terus abdina juga minta izin ke Sohibul Bait Muhammad Musa Al-Kadzim. Seporan sebenarnya abdina ki beda pengajian Jambi Sari semangken. Teti nyon izin tak bisa lengki sareng panjenengan sedaja. Nyon terus pamit walafu minkum juga sama Pak Lurah, mohon maaf.
Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kurang lengkap rasanya apabila dari pembina Majelis Taklim Madinatul Quran untuk memberikan sambutan kepada Al-Ustadz Musa Al-Qadim kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalq wa azzil mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihil muntajabin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kelimpah dari beliau, dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Sejak tadi pagi sebelum jam 9 kita sudah mulai mendengarkan hadrah yang dibacakan oleh Hadrah Muhibbul Mustafa Al-Banjari dari UIN Khas Jember. Dan juga salawat serta salam kita selalu junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena berkat beliaulah Islam bisa tersebar. Bukan hanya di daratan Arab saja, tetapi bisa menyebar di seluruh dunia, bahkan bisa menyebar di tempat ini, yakni lingkungan Poreng. Dan juga saya ucapkan tadi terima kasih kepada Al-Habib Ahmad Al-Muhdar sudah menyempatkan hadir di tempat ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Tadi sekitar 1 jam untuk ceramahnya yang begitu memukau. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Lurah, Bapak Uko, dengan sambutannya tadi sebagai Bapak Lurah dari Kelurahan Selawu. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas orang-orang yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk mensukseskan acara ini. Dan juga tadi pagi saya begitu tersentuh, ada beberapa orang yang ternyata posisinya sedang sakit. Tadi ada saudara kita posisinya sedang sakit mata, datang ke sini mengendarai motor. Alhamdulillah sampai di sini. Dan juga ada tadi saudara kita yang sakit jantung katanya. Saya lihat tadi sepertinya kok datangnya sendiri. Ini subhanallah, demi perjuangannya menuju tempat ini, sehingga semoga kita yang datang di tempat ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, kita mungkin sudah pernah mendengarkan bagaimana kisah kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Beliau dilahirkan oleh siapa? Dan kapan beliau dilahirkan? Dan pada tahun apa beliau dilahirkan? Tetapi sudahkah kita tahu bagaimana keadaan ibu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada masa-masa kehamilannya? Bagaimana kondisi mental dari seorang ibu yang janinnya kelak akan menjadi orang yang akan mengubah dunia, bukan hanya mengubah Arab saja.
Sayyidatuna Aminah, mantu dari Abdul Muttalib. Ketika usianya menginjak 20 tahun, dia dibersunting oleh Abdullah, anak dari Abdul Muttalib. Tidak lebih dari 1 tahun usia pernikahannya. Pada usia itu ya beliau berdua pada masa kemanten baru ya. Bagaimana kita posisi kemanten baru, mungkin pada masa itu pengen selalu dekat, tidak mau jauh. Tetapi apa yang terjadi? Abdullah harus pergi melakukan perjalanan dagang menuju pelabuhan Mediterania di Ashkelon, sekitar 100 mil di barat laut daerah Mekah. Itu posisinya belum sampai setahun. Bisakah kita belum sampai setahun harus meninggalkan istri kita? Perjalanannya ketika itu bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kita mungkin berangkat pagi menaiki pesawat, katakan ke Jakarta, bisa sore pulang menaiki pesawat lagi menuju ke Jember lagi, atau menaiki kereta api juga lebih cepat. Tetapi pada masa itu adanya unta dan juga kuda. Perjalanannya bukan 2 jam, 3 jam, bahkan berhari-hari, berbulan-bulan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk berdagang, untuk mencari nafkah yang harus diberikan kepada keluarganya. Saya merasakan ketika baru menikah 2 bulan saja, harus berangkat ke Surabaya di tiap minggunya. Itu rasanya begitu, bagaimana ya gitu. Rasanya terasa susah untuk jauh dari yang namanya tambatan hati, apalagi masih kemanten baru. Tapi Sayyidatuna Aminah dengan membesarkan hati merelakan suaminya pergi menuju pelabuhan Mediterania di Ashkelon, 100 mil jaraknya dari barat laut kota Mekah. Itu perasaannya sudah merasakan mental yang harus diterima oleh Sayyidatuna Aminah. Tiap pagi Sayyidatuna Aminah berada di pinggiran kota Mekah dengan tujuan setiap pagi ingin mendapatkan kabar bahwasanya suaminya akan hadir, akan datang menuju kota Mekah. Hari demi hari Sayyidatuna Aminah melewatinya. Tetapi pada suatu ketika, pada suatu pagi, datanglah seseorang yang menggunakan jubah warna biru indigo yang biasa dikenakan oleh Abdullah, suaminya, yang awalnya mukanya tertutup. Ketika sudah dekat, ternyata itu bukanlah suaminya, itu adalah Sa'ad, sepupu dari Sayyidatuna Aminah. Kemudian Sayyidatuna Aminah bertanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, di mana Abdullah suamiku? Lalu apa jawaban Sa'ad? Suamimu telah meninggal karena terserang wabah ketika berdagang bersama kafilah. Tubuh yang awalnya kuat berusaha menopang dirinya, lutut yang awalnya kuat menopang tubuh tersebut yang posisinya masih ada janin yang mulai menendang-nendang dalam perutnya, kini jatuh ambruk. Untungnya ketika itu Sayyidatuna Aminah bukan sendirian, tapi ada barakah budak yang telah diberikan oleh Abdul Muttalib kepada Abdullah untuk merawat keluarganya. Dan kemudian barakah membawa Sayyidatuna Aminah menuju rumahnya. 2 minggu Sayyidatuna Aminah merasa begitu kesedihan. Jangankan Sayyidatuna Aminah,
Kami sekeluarga begitu merasakan beberapa bulan lalu pada tanggal 16 Februari abah kami telah dipanggil oleh Allah. Ibu saya beberapa minggu saya melihatnya begitu kebingungan. Bagaimana tidak, orang yang biasa menjadi separuh jiwanya telah tiada. Ibu saya sering kadang mungkin di belakang ada warungnya Pak Bud di belakang. Mohon maaf Pak Bud, kalau boleh saya izin duduk saja di sini ya. Begitulah katanya posisi seorang wanita yang ditinggal separuh jiwanya. Dan bagaimana Sayyidatuna Aminah ketika itu yang sudah bahkan ketika sebelum 1 tahun usia pernikahannya ditinggal oleh suaminya untuk pergi berdagang. Dan ketika suami yang selalu ditunggunya ternyata meninggal di tempat yang jauh, bahkan tidak tahu bagaimana wajah ketika sebelum dimasukkan ke liang lahat. Ini adalah tekanan yang begitu terasa bagi Sayyidatuna Aminah. Sayyidatuna Aminah begitu merasakan tekanan yang bukan tekanan yang biasa-biasa saja. Seorang wanita yang posisinya sedang hamil, tua, perut yang sudah mulai merasa janinnya menendang-nendang. Ternyata suaminya yang pergi bahkan belum setahun usia pernikahannya dikabarkan telah meninggal. Padahal di tiap paginya Sayyidatuna Aminah selalu melihat, berada di pinggiran berharap suaminya akan hadir datang ke kota Mekah membawa kabar gembira. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Sayyidatuna Aminah langsung ambruk mendengar suaminya telah tiada, bahkan tidak tahu bagaimana wajah sebelum dimasukkan ke liang lahatnya. 2 minggu Sayyidatuna Aminah begitu terpukul dan sedih. Namun apakah cukup itu ujian yang diterima oleh Sayyidatuna Aminah? Ternyata tidak. Ketika itu saudara-saudara, ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib tiba-tiba masuk menghamburkan dirinya ke dalam rumah kediaman Sayyidatuna Aminah, mengabarkan bahwasanya akan datang seorang jenderal dari Abisina dan membawa pasukan besar dan 13 gajah ganasnya yang terkenal bahkan tidak pernah kalah dalam pertempuran. Dan kemudian bagaimana seorang ibu yang kondisinya sudah lemah ketika itu, usia janin yang semakin menua, dan ternyata harus mengungsi ke atas gunung. Bukan gunung di dalam kota, ternyata gunungnya ada di luar kota. Lagi-lagi Sayyidatuna Aminah harus bergerak dalam kondisi lemahnya. Sudah yang pertama ditinggal untuk pergi berdagang oleh Abdullah. Kedua, bukan hanya ditinggal berdagang oleh Abdullah, tetapi ditinggal Abdullah untuk perbedaan dunia. Langsung menemui Allah. Yang ketiga, tiba-tiba dikabarkan Mekah akan diserbu oleh pasukan yang ganas. Dan juga 13 pasukan gajah yang dikabarkan tidak pernah kalah. Yang mungkin kita biasa tahu adalah pasukan Abraha yang akan menyerbu Ka'bah. Dan beruntunglah ketika itu Allah menurunkan, Allah mengirim, Allah mengutus yang namanya burung ababil membawa batu-batu kerikil yang datangnya dari neraka. Dan akhirnya tentara Raja Abraha dikalahkan. Dan akhirnya Sayyidatuna Aminah dan para pengungsi lainnya kembali ke Mekah di tempat kediamannya masing-masing. Tapi apakah cukup itu saja?
Tekanan mental yang dihadapi oleh Sayyidatuna Aminah ternyata tidak. Setelah kepergian Abdullah suaminya, keluarga dari Bani Abdul Muttalib begitu terasa mengharapkan keturunan laki-laki dari Sayyidatuna Aminah. Mengapa demikian? Karena Abdul Muttalib itu bukan orang sembarangan di kota Mekkah. Abdul Muttalib adalah seorang tokoh pemimpin utama di kota Mekkah. Dan tentunya siapa Abdullah? Ternyata Abdullah adalah anak kesayangan dari 17 bersaudara Abdul Muttalib. Bayangkan, Abdul Muttalib memiliki 17 anak, tetapi anak yang paling disayangi adalah Abdullah. Dan seluruh keluarga sangat berharap keturunan dari Abdullah. Ternyata Abdullah meninggal dan tekanannya semakin lebih besar terasa ditujukan kepada Sayyidatuna Aminah. Apalagi Sayyidatuna Aminah bukan orang Mekkah. Beliau adalah orang dari Yathrib yang mungkin sekarang kita kenal dengan daerah Madinah. Keluarganya ada di Yathrib dan dia seorang diri di kota Mekkah. Dan kondisi tragisnya ini keluarganya tidak mengetahui sama sekalipun. Tekanan demi tekanan dihadapi oleh Sayyidatuna Aminah selama masa kehamilan. Tetapi dengan izin Allah, walaupun Sayyidatuna Aminah memiliki tekanan-tekanan yang bukan tekanan yang biasa-biasa saja terhadap mentalnya, tetapi Sayyidatuna Aminah masih kuat untuk menghadapi kenyataan. Sayyidatuna Aminah walaupun kondisi badannya begitu lemah, akhirnya sampai pada masa ketika Sayyidatuna Aminah ternyata pada masa kehamilannya bukan masa kehamilannya yang begitu menggembirakan. Mungkin saudara kita, istri-istri kita ketika mereka posisinya hamil bahkan sampai melahirkan selalu dibarengi oleh suaminya, selalu dibarengi oleh keluarga besarnya dan selalu dicukupi apa yang diinginkannya. Apa yang dia nyidam selalu dipenuhi. Tetapi Sayyidatuna Aminah ternyata memiliki kisah yang begitu berbeda. Seorang wanita yang kelak janinnya akan menjadi Sayyidil Wujud Abil Qasimil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kelak akan merubah dunia. Apakah akan hanya diberikan sesuatu yang biasa-biasa saja? Ternyata walaupun dalam kondisi mental yang penuh dengan tekanan, tubuh yang mulai lelah, tubuh yang mulai lemah, tubuh yang terasa begitu kehilangan tenaga, ketika itu pada subuh, pada hari Senin, pada bulan April 570 Masehi atau kita biasa menyebutnya 12 Rabiul Awal, atau dalam riwayat lainnya ada yang mengatakan 17 Rabiul Awal, tetapi yang kita yakini adalah Rasulullah lahir pada tahun gajah biasa disebutnya. Ketika itu pada subuh Sayyidatuna Aminah ternyata dibarengi oleh 3 orang. Yang pertama Asy-Syifa, seorang bidan yang membantu Sayyidatuna Aminah untuk melahirkan. Yang kedua Barokah. Arti Barokah mungkin sudah tahu semua, penuh keberkahan. Dan kemudian yang ketiga apa? Thuwaibah, budak dari Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Siapa Abdul Uzza bin Abdul Muttalib? Beliau adalah Abdul Uzza adalah Abu Lahab, yang ternyata ketika itu Abu Lahab mendengar kekhawatiran adik iparnya akan melahirkan, langsung mengirim Thuwaibah untuk mengurusi Sayyidatuna Aminah.
Jadi ada 3 orang yang menemani Sayyidatuna Aminah dalam persalinannya. Asyifa, bidan tersebut. Barakah, budak yang diberikan oleh Abdul Muttalib kepada Abdullah, yang kemudian ketika Abdullah telah pergi berdagang akhirnya merawat Sayyidatuna Aminah, dan kemudian setelah kepergian dari Abdullah akhirnya Barakah menemani Aminah, dan juga Thuwaibah yang tadi diberikan oleh Abu Lahab. 3 orang bukan orang sembarangan. Ternyata dari namanya saja orang yang berada di sekeliling Rasulullah ketika lahir adalah orang yang dengan nama yang begitu baik. Maka dari itu Rasulullah selalu memerintahkan kepada sahabatnya, kepada umatnya, berikanlah nama-nama yang terbaik terutama untuk anak-anak kalian. Karena kita tahu nama adalah doa. Siapa yang mau mendoakan setiap anaknya menjadi orang yang buruk? Saya yakin tidak ada. Selalu ingin setiap orang tua itu anaknya menjadi anak yang sukses, anak yang kelak membanggakan orang tuanya. Dan juga kelak anaknya akan memiliki keturunan-keturunan yang juga menjadi keturunan-keturunan yang hebat. Pasti seperti itu. Dan itu dimulai sejak orang tua memberikan nama anaknya ketika lahir. Jadi berikanlah anak kita nama dengan nama yang terbaik. Bukan hanya nama yang baik, tapi nama yang terbaik. Karena setiap orang ketika mengucapkan kepada anak tersebut, misalnya wahai Muhammad, yang artinya yang terpuji, itu seakan-akan mendoakan anak tersebut sebagai orang yang terpuji, orang yang memiliki kemuliaan yang tersendiri. Dan ketika kembali lagi ke kelahiran Sayyidul Wujud Abil Qasimil Mustafa Muhammad, dalam kondisi lemahnya, ternyata ketika berusaha mengeluarkan bayi yang akan dilahirkan, alhamdulillah Sayyidatuna Aminah masih kuat. Dan akhirnya terlahir bayi yang ternyata dilihat adalah laki-laki. Kalau seandainya ketika Sayyidatuna Aminah masih mengandung Sayyidul Wujud Abul Qasimil Mustafa Muhammad, sudah ada yang namanya USG. Mungkin tekanan yang diterima oleh Sayyidatuna Aminah sudah mulai mereda. Karena tahu bayi yang akan dilahirkan adalah laki-laki. Tetapi pada masa itu belum ada yang namanya ultrasonografi. Belum ada dokter kandungan yang menggunakan USG. Sehingga baru diketahui ketika si bayi itu sudah dilahirkan. Dan ketika terlahir anaknya ternyata laki-laki, semua beban-beban mental yang diterima oleh Sayyidatuna Aminah begitu terasa ringan. Semua harapan yang diberikan oleh keluarga Bani Abdul Muttalib tentang keturunan Abdullah yang telah wafat sebagai anak yang begitu dicintai oleh Abdul Muttalib, ternyata keturunannya adalah laki-laki. Ini masih pada masa Rasulullah dalam kandungan. Ibunya begitu diuji. Jadi jangan sampai kita yang hidup di dunia ini sudah merasa saya sudah berbakti kepada Allah, saya sudah mengikuti perintah Allah, saya sudah mengikuti perintah Rasulullah, tetapi mengapa masalah selalu datang bertubi-tubi kepada kita? Mengapa masalah selalu datang kepada saya? Mengapa masalah tak kunjung usai? Ingat saudara-saudaraku, masalah datang bukan untuk membunuh diri kita, tetapi masalah datang justru untuk menghidupkan diri kita. Saya yakin semua yang di sini yang mungkin ketika
akan ujian kenaikan kelas SD, awalnya merasa begitu sulit. Tetapi ketika sudah terlewati kelas 1 menuju kelas 2, kelas 3, bahkan ketika sudah naik ke jenjang kelas 6 atau SMP, ketika melihat soal yang dulunya susah, kini sudah begitu mudah. Dan ini adalah tujuan Allah ketika memberikan setiap permasalahan-permasalahan kepada kita. Selalu yang Allah inginkan adalah derajat yang tertinggi bagi hamba-hambanya. Apakah kita ingin menjadi seorang pelaut yang handal, yang siap menjalani segala jenis ombak dan rintangan, atau kita hanya ingin menjadi orang yang ingin bermain-main di pinggiran sungai saja dan tidak bisa menikmati apa dan bagaimana kehidupan di dunia ini. Dan ketika tiba-tiba ombak datang, pastinya yang pertama kali orang yang dihilangkan adalah orang yang posisinya belum pernah tahu atau belum berpengalaman menghadapi ombak-ombak tersebut. Dan bukan itu saja. Ketika Rasulullah sudah dilahirkan, sebagai kebiasaan penduduk kota Mekah biasanya berkumpul di alun-alun berada di sekitaran Ka'bah. Wanita-wanita bersama anak-anaknya yang baru dilahirkan berharap agar orang-orang dari suku Badui untuk datang membawa anak-anak tersebut untuk disusui. Orang-orang Badui itu kondisinya pada masa itu adalah kondisi paceklik. Ketika itu kaum Badui itu adalah Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ketika hadir pada masa paceklik itu di kota Mekah berharap dengan menyusui bayi-bayi yang dari kaum bangsawan tersebut bisa mendapatkan bayaran, bisa mendapatkan logistik, bisa mendapatkan tambahan penghidupan untuk kehidupannya. Karena orang-orang Bani Sa'ad adalah orang Badui, orang yang nomaden, orang yang kita bisa sebut orang desa. Tetapi kebiasaan ini dilakukan dengan tujuan apa? Tujuannya adalah agar penyakit-penyakit atau wabah-wabah yang berada di kota Mekah tidak menyerang bayi-bayi mereka, sehingga bayi-bayi mereka harus disusukan kepada orang-orang Badui. Dan ketika itu setiap wanita dari Bani Sa'ad mendatangi satu persatu wanita yang membawa balita. Ketika mendatangi Sayyidatuna Aminah bersama anaknya yang kelak akan menjadi seorang perubah dunia, ternyata melihat ini anak tidak ada ayahnya. Sehingga orang-orang Bani Sa'ad langsung melewati Sayyidatuna Aminah tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Sayyidatuna Aminah dan bayinya belum ada yang bisa membawa si bayi tersebut untuk disusui. Dan kemudian ternyata ada seorang yang terlambat datang bersama dengan satu keledai yang begitu lemah. Datang terlambat dan juga berserta satu unta yang begitu rapuh, begitu terlihat lemah, begitu kurus dan susunya sudah terlihat kering. Dan kemudian itu siapa? Itu adalah Halimah yang memiliki arti orang yang penyabar. Ketika hadir di tempat itu, Halimah mengetahui sahabat-sahabatnya, orang-orang wanita yang lain dari Bani Sa'ad telah mendapatkan anak yang akan disusui dari para bangsawan Arab tersebut dengan ayah yang lengkap. Tetapi melihat ada seorang wanita yang ternyata tidak ada suaminya membawa balita, akhirnya Halimah berpikir kembali, apakah aku akan membawa bayi ini
Untungnya suami dari Halimah yang bernama Al-Harith mengingatkan kepada Halimah, wahai istriku, ambil saja bayi itu, kita berharap semoga dengan bayi itu akan membawa keberkahan untuk kehidupan kita. Dan ternyata Halimah membawa balita itu, dan ini adalah masih masa ujian yang harus dihadapi oleh Sayyidatuna Aminah. Bayangkan seorang balita yang ayahnya pada sebelum 1 tahun usia pengantinnya telah meninggalkan dirinya pergi berdagang. Dan pada hamil tua ternyata suaminya meninggal. Dan kini harus berpisah dengan anaknya. Tetapi kebiasaan Arab ketika itu berharap agar orang-orang Badui dapat mengajarkan bahasa yang begitu murni, dan juga agar anak-anak mereka terhindar dari wabah yang dibawa oleh pedagang asing menuju ke Mekah. Dan ternyata kisah keberkahan Nabi Muhammad disinilah mulai muncul. Tadi Sayyidah Halimah yang awalnya datang terlambat bersama tadi keledai yang begitu lemah dan unta yang susunya begitu kering, dan juga lemah juga, untanya sudah tua. Ketika di tempat tendanya, ketika Sayyidil Wujud Abil Qasimil Mustafa Muhammad berada di pangkuan Halimah, yang awalnya Halimah ternyata, mohon maaf, asinya sudah mulai mengering karena kekurangan gizi, karena kondisinya di tempat itu adalah masa paceklik. Tiba-tiba ketika dalam pangkuannya, apa yang terjadi? ASI yang awalnya tidak ada, tiba-tiba penuh, dan bahkan ketika diminumkan kepada Sayyidil Wujud Abil Qasimil Mustafa Muhammad bahkan sampai kenyang. Belum lagi anaknya sendiri, belum lagi saudara-saudara sepersusuannya yang lain. Dan semuanya begitu kenyang menikmati ASI dari Halimah Sa'diyah. Belum lagi ternyata keberkahan datang. Yang awalnya keledai itu tadi begitu lemah, ketika akan ditunggangi bersama Sayyidil Wujud Abil Qasimil Mustafa Muhammad dalam keadaan masih balita, tiba-tiba keledai itu yang awalnya begitu lemah berubah menjadi keledai yang sangat kuat. Dan unta yang awalnya begitu lemah, unta itu tua dan susunya sudah mungkin tidak bisa mengeluarkan air susu lagi, ternyata penuh dan bahkan dapat dinikmati dengan sepuas-puasnya. Ini adalah keberkahan yang didapatkan oleh orang yang berada di sekeliling Rasulullah, bahkan Rasulullah ketika masih dalam usia yang balita. Dan bagaimana ketika Rasulullah sudah menjadi Rasul? Apakah keberkahan itu semakin menurun? Dan bagaimana ketika Rasulullah sudah tiada di muka bumi ini dalam bentuk jasadnya? Apakah keberkahan itu akan mati? Apakah tidak ada lagi keberkahan yang datang dari Rasulullah? Kita ingat dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Jangan menyangka orang-orang yang mati syahid itu kondisinya mati. Sesungguhnya orang yang mati syahid itu hidup dan bahkan diberikan rezeki oleh Allah. Ini orang yang mati syahid. Apakah orang yang mati syahid itu derajatnya di atas Rasulullah atau sebaliknya? Jadi sesungguhnya Rasulullah telah wafat itu jasadnya, tetapi rohnya beliau masih hidup dan berada mungkin di sekitaran kita. Dan kita selalu meyakini barang siapa yang menyebut nama Rasulullah, Rasulullah akan hadir di tempat itu.
Dan kita berharap mungkin kita seperti keledai yang awalnya kita lemah, tak berdaya dengan segala masalah yang kita terima. Kita berharap dengan sentuhan badan dari Rasulullah, kita berharap dari sentuhan tangan Rasulullah yang kita harapkan semoga hadir di tempat ini, seluruh masalah kita telah terselesaikan. Mungkin yang punya utang piutang tiba-tiba pulang dari sini terselesaikan. Mungkin yang sedang sakit bisa langsung tersembuhkan ketika pulang dari tempat ini dengan berkah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu semua, apakah kita hanya perlu hadir saja? Apakah kita hanya perlu hadir saja? Ataukah kita memiliki fokus? Ataukah kita memiliki batin yang tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang benar-benar mengharap syafaat dan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak sebagai syarat mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Rasulullah? Jawabannya adalah orang yang memang memberikan fokus, orang yang memang menambatkan hatinya, orang yang memang menyambungkan hatinya kepada Rasulullah, itulah yang kelak akan mendapatkan keberkahan serta syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga di tempat ini kita yang telah menyediakan waktunya dengan harapan mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Rasulullah, benar-benar mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Rasulullah, tidak perlu menunggu keluar dari tempat ini. Mendapatkan keberkahan sejak saat awal kita datang di tempat ini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum. Mungkin ada tutur kata yang kurang tepat, mungkin ada hidangan yang kelak kurang tepat di hati Bapak dan Ibu sekalian, dan juga mungkin dari pelayanan yang kurang. Kami segenap panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami manusia biasa, tapi kami berusaha demi manusia yang super, manusia yang teragung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala optimalnya tenaga kami, ya inilah kami. Semoga di lain-lain kesempatan, semoga di tahun-tahun kemudian bisa lebih dan lebih sempurna lagi, agar Rasulullah begitu senang melihat acara-acara memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Musa Al-Qadim. Dan untuk acara selanjutnya, sebelum kita menginjak acara santunan anak yatim, kami mohon kepada personil dari Seni Hadroh Al-Banjari satu lagu sambil kita mempersiapkan anak-anak yatim yang akan diberikan santunan. Dipersilakan kepada Seni Hadroh Al-Banjari. Kami mohon kepada para pendamping dari anak yatim untuk bisanya mengambil tempat. Dan sebentar lagi setelah satu lagu dari Seni Hadroh akan dilanjutkan santunan anak yatim. Kami persilakan.